Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fadhilah hadrat habibina wa syafi'ina Quran sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwaji wa dhurriyyati muslimin wal awliya wa syamsalihin wa sahab tabi'in wa ulama'in musannifin wa jama' hayna Syekh Abdul Qadir Jani Kanzul Abdul Hamid Wazir wa awliya Nyai Fatimah binti Imam Habib Bakar Sunan Asy'ari Fatal Nyai Fatimah binti Maimunah wa khususun khasan Imam Nawawi Sallallahu wa yafillahu wa arhamu yaudan wa biniyatina annahu sahil jami'a umurina wa ballih maqasidana wa tawil a'marana ala ta'atillah wa rasul. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وأمدنا بأسراره وبكم في الدارين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ngaji kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah karangan Imam Nawawi. Al-hadithul awal menerangkan hadis yang pertama. Hadis yang pertama ini innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala aktivitas amal perbuatan itu tergantung pada niatnya. Wan amiril mu'minina Abi Hafsin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Saking amiril mu'minin Abu Hafs Umar bin Khattab radhiyallahu an qala berkata sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Jadi suatu hari Umar bin Khattab pernah mendengar yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sabdanipun inggih menika innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal-amal perbuatan, aktivitas apapun bentuknya itu binniyat, tergantung niat. Wa innama likulli imri'in ma nawa. Dan setiap individu, setiap manusia itu tergantung dari apa yang ia niati. Faman kanat hijratuhu, maka apabila ada seseorang yang berniat hijrah ilallah, kepada Allah dan Rasulillah, fa hijratuhu ilallahi wa rasulih, maka niat kepada Allah dan Rasulillah itu akan sampai niatnya dan tertulis sebagai niat kepada Allah dan Rasulillah. Wa man kanat hijratuhu, dan apabila ada seseorang yang hijrah, niat hijrahnya lidunya yusibuha, yaitu hijrah karena dunia, awim ro'atin yang kihuha, ataupun hijrah karena menikahi seseorang perempuan, fahijratuhu ila ma hajara ilaih, maka
orang tersebut bernilai hijrahnya kepada dunia, juga bernilai hijrahnya kepada seseorang perempuan yang dinikahi. Ini hadis jelas dan menunjukkan bahwa setiap aktivitas apapun bentuknya, maka diperlukan niat seseorang agar aktivitas yang ia akan lakukan benar-benar mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Sehingga beberapa ulama memberikan syarat dalam aktivitas ibadah. Sehingga para ulama sepakat, ittifaqul ulama ala annal a'mal as-sadirah minal mukallafin al-mu'minin. Sepakat para ulama bahwa setiap aktivitas, terutama aktivitas ibadah kepada Allah, maka diharuskan seseorang itu niat karena Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih kayak aktivitas seperti sholat, aktivitas zakat, aktivitas haji. Maka aktivitas-aktivitas yang bernilai ibadah tersebut, manakala tidak diniati, maka aktivitas itu tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya sepakat para ulama bahwa aktivitas ibadah itu harus diniati, dan niat di dalam aktivitas ibadah masuk kategori rukun. Sebagaimana kita sholat, maka niat itu termasuk rukun daripada sholat. Begitu pula ketika kita melaksanakan ibadah puasa, maka niat itu termasuk bagian daripada ibadah puasa, yang manakala seseorang tidak berniat berpuasa, maka puasanya tidak diterima di sisi Allah. Lebih-lebih manakala ibadah puasa itu puasa wajib, seperti sebagaimana kita lakukan saat ini ibadah puasa Ramadan, maka sepakat seluruh ulama niat untuk puasa di bulan Ramadan itu harus sebelum fajar. Berbeda manakala niat puasa sunnah. Apabila puasa sunnah memungkinkan seseorang itu niatnya setelah fajar. Taruhlah contoh, seandainya seseorang berniat puasa Senin Kemis, kebiasaan dia berpuasa Senin Kemis, dan dia lupa untuk melakukan sahur sampai paginya. Sampai pagi orang tersebut tidak makan dan tidak minum, tidak melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Tatkala saat itu dia ingat bahwasanya dia ingin berpuasa, maka diperbolehkan niat saat itu juga. Jadi itu puasa sunnah, berbeda dengan puasa wajib. Maka kalau puasa wajib dilakukan niatnya itu sebelum fajar, tatkala kita sahur niat. Nah, makanya niat segala aktivitas itu termasuk bisa menjadikan ibadah seseorang itu menjadikan diterima atau tidaknya ibadah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Makanya para ulama sepakat syarat niat ini diletakkan di dalam aktivitas ibadah-ibadah. Dan bahkan karena niat inilah, jadi walaupun aktivitas itu tidak bernilai ibadah, selama aktivitas itu tidak sampai bertentangan dengan syariat Allah, seperti halnya makan itu termasuk mubah, artinya seseorang tidak diwajibkan untuk makan ataupun minum. Apabila makan ataupun minum ataupun juga melaksanakan aktivitas bekerja, itu kalau diniati ibadah, maka makan yang kita lakukan bentuk mubah itu bisa bernilai ibadah. Makanya perbuatan-perbuatan yang mubah yang diperbolehkan oleh Allah selama tidak bertentangan dengan syariat,
manakala diniati ibadah kepada Allah, saya makan niat mudah-mudahan makan ini, dengan makan ini semangat ibadah, saya makan semoga semangat bekerja untuk menafkahi keluarga, maka niat semacam ini dinilai ibadah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hebatnya syariat Islam dalam konsep niat ini, sebagaimana An Ibni Abbas radhiyallahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih tabaraka wa ta'ala, dalam sebuah hadis qudsi. Hadis qudsi ini hadis yaitu ucapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang di luar Al-Quran. Makanya hadis itu terbagi menjadi dua, ada hadis nabawi, ada hadis qudsi. Kalau hadis nabawi itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kalau hadis nabawi itu firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak ada di Quran melalui ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kaitannya dengan niat, bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarwi min rabbih. Makanya kalau hadis qudsi itu sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang meriwayatkan dari Tuhannya, dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha katabal hasanat was sayyiat, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencatat segala bentuk kebaikan, apapun kebaikan itu, dan juga mencatat segala bentuk kejelekan. Kebaikan yang dilakukan oleh seorang muslim, baik kebaikan itu yang sifatnya amal perbuatan atau bahkan hati saja, itu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa bayyana dzalik, kemudian Rasulullah menjelaskan demikian itu, meneruskan dalam sebuah hadisnya, faman hamma bihasanatin, jadi barang siapa yang berkeinginan niat untuk melakukan kebaikan, falam ya'malha, jadi apabila ada seseorang dari kita niat melakukan kebaikan, taruhlah sekarang saya niat berangkat untuk ngaji, berangkat untuk mencari ilmu, falam ya'lamha, falam ya'malha, dan akan tetapi karena ada hal yang menghalangi sehingga orang itu tidak melakukan, tidak berangkat ngaji, tidak hanya niat untuk ngaji sore, saya mau ngaji niat, tapi dalam perjalanannya mau berangkat ternyata ada halangan sehingga dia tidak sampai melaksanakan niat tersebut. Falam ya'malha katabahallahu indahu bihasanatin kamilah. Orang yang niat baik walaupun tidak sampai terlaksana kebaikan niat tersebut, maka sudah dicatat oleh Allah sebagai kebaikan yang sempurna. Jadi manakala kita, makanya kesempatan di bulan puasa ini kita banyak niat-niat yang baik, walaupun seandainya sampai niat itu tidak dilaksanakan ataupun tidak terlaksana dengan aktivitas kita, karena hanya niat baik saja itu Allah mencatat sebagai bentuk kebaikan. Apalagi kalau niat baik itu dilakukan di dalam bulan Ramadan, akan berlipat ganda. Jadi orang yang berniat baik dan tidak sempat untuk melakukan niat baiknya, maka dia tetap diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala satu kebaikan sempurna. Nah, itu kehebatannya syariat Islam. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu azza wa jalla. Apabila seseorang itu berniat untuk melakukan kebaikan dan niatnya itu direalisasikan, dilaksanakan, niat berangkat ngaji,
berangkat mencari ilmu, dan dilaksanakan berangkat sampai ke pengajian, ke majlisul ilmi, maka katabahu Allahu azza wa jalla indahu asra hasanat. Allah akan mencatat orang yang niat sekaligus melakukan, merealisasikan niatnya itu dengan 10 kebaikan. Bahkan 10 kebaikan dicatat sebagai melaksanakan 10 kebaikan sampai ila sab'i mi'atin dhafin, bahkan sampai berlipat sampai dengan 700 kebaikan, ila ad'afin katsira, sampai berlipat-lipat. Jadi kita semuanya kula panjenengan sedaya nalika niat nak ati berangkat pengajian terus benar-benar berangkat, maka terus Allah Subhanahu wa taala, kata Allah Subhanahu wa taala, itu diganjar 10 kebaikan. Bahkan 10 kebaikan itu bisa berlipat sampai 700 kebaikan, dan banyak berlipat-lipat. Lebih-lebih manakala kita melaksanakan ibadahnya pengajian saat ini berada di bulan suci Ramadan. Kata Rasulullah SAW, setiap amal perbuatan sunnah itu ganjarannya sampai dilipatkan sebagaimana ibadah wajib. Jadi berlipat-lipat. Dan alhamdulillah sebuah kenikmatan yang luar biasa, untuk tahun ini kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan aktivitas Ramadan, semarak Ramadan sebagaimana sebelum 2 tahun yang lalu. Kalau 2 tahun yang lalu kita untuk melaksanakan kegiatan pengajian sulit karena adanya Covid. Alhamdulillah Covid-nya sudah hilang, dan harus kita yakini hilang, walaupun ada informasi WHO ada sepupune Omikron datang lagi, tapi sudah kita harus yakin bahwasanya Covid sudah pergi dan tidak akan pernah kembali. Nah, sebuah kenikmatan yang luar biasa ini. Apalagi kita semuanya ngaji pas bulan Ramadan, pas hari Jumat ini berlipat-lipat ganjarannya. Karena hari Jumat jelas, hari Jumat itu kan hari yang paling mulia. Hari Jumat itu hari yang paling mulia, apalagi Jumatnya di bulan yang mulia, maka berlipat-lipat. Apalagi kata Rasulullah SAW, di hari Jumat itu ada jam-jam yang spesial, sangat mustajab untuk kita berdoa, yaitu jam 5 sampai maghrib, menjelang maghrib. Jadi hari Jumat itu hari yang mustajab untuk berdoa, apalagi di waktu-waktu mustajab. Jadi Jumat itu ada waktu mustajab, diantaranya ketika duduknya imam itu juga termasuk mustajab. Jadi duduknya imam untuk khutbah menjelang khutbah yang kedua. Jadi kalau kita tadi sholat jamaah, sholat Jumatan, manakala imamnya itu duduk untuk mau melanjutkan khutbah yang kedua, nah duduknya imam antara khutbah pertama dan kedua itu termasuk doa yang mustajab. Makanya diusahakan panjenengan apabila imam itu duduk untuk mau melaksanakan khutbah yang kedua, sebelum khutbah yang kedua itu kesempatan untuk panjenengan berdoa di dalam hati. Doa nopo kemawon, dengan bahasa kita semuanya, dengan bahasa apa saja, doa apa saja, bahkan doa yang kaitannya dengan dunia nggak apa-apa, karena kita berharap hanya kepada Allah. Nah itu. Jadi kehebatannya Islam itu niat saja dapat pahala, walaupun nggak dikerjakan untuk kebaikan. Malah apalagi kalau seandainya niat itu direalisasikan melakukannya, maka
berlipat-lipat pahalanya. Di hari Jumat, di waktu yang mustajab, di bulan yang penuh mustajab. Doanya orang mukmin itu manakala dia berpuasa pasti manjur. Nah, apabila jenengan doa waktu-waktu manjur tapi doa pingin ini tapi kok belum, ya berarti harus sabar. Makanya kunci doa itu harus yakin. Kuncinya doa itu harus yakin bahwa pasti diijabahi. Kalau nggak sekarang ya akan datang terus. Makanya orang berdoa harus berdoa, terutama untuk kebaikan itu harus, karena doa mukhul ibadah. Doa itu otaknya ibadah. Jadi manusia itu kalau nggak punya otak itu, akalnya sudah hilang, maka kemanusiaannya tidak berfungsi. Begitu pula ibadah. Ibadah itu kalau tidak ada doa, maka ibadahnya nggak berfungsi sama sekali. Makanya diusahakan kesempatan-kesempatan waktu-waktu yang mustajab itu untuk digunakan banyak berdoa. Banyak berdoa. Terusannya hadis, wa in hamma bisayyi'atin. Nah, kalau tadi dijelaskan bahwa orang yang niat saja, sudah niat baik saja dapat pahala, apalagi niat baik terus dilaksanakan, dapat pahalanya berlipat-lipat sampai 700 pahala dan berlipat-lipat. Wa in hamma bisayyi'atin, maka apabila ada seseorang yang berkeinginan niat bisayyi'atin, kejelekan, niat jelek. Taruhlah seandainya aku kepingin niat joko ambil uang, mencuri, niat. Falam ya'malha, niatnya itu ternyata gak kesampean, gak sido, kapene joko, sak norek sing tak joko ini, saya kasihan kalau saya ambil uangnya, dia tidak bisa beli ini itu, gak sido, gak jadi ngambil, tapi sudah niat ngambil tapi gak jadi. Falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilah. Orang yang niat jelek dan tidak terlaksana niatnya itu, tidak dilaksanakan, gak jadi niat jeleknya itu, maka orang yang semacam itu mendapatkan, tertulis sebagai mendapatkan satu pahala kebaikan sempurna. Nah, ini kehebatannya syariat Islam. Kalau sudah niat jelek, gak langsung dicatat jelek, tetapi dilihat. Kata Allah, dilihat orang ini niat jelek, ngelaksanakan atau tidak. Kalau gak ngelaksanakan, maka niat jeleknya itu mendapatkan pahala satu kebaikan. Satu kebaikan. Wa in hamma biha fa'amilaha. Apabila orang itu ada niat jelek, terus melakukan niat jeleknya itu, katabahallahu sayyi'ah wahidah, maka orang itu dicatat sebagai melakukan kejelekan, satu kejelekan. Jadi kalau orang melakukan niat jelek dan melakukannya, dia tercatat sebagai satu kejelekan. Maka kesempatan yang penuh bahagia ini, kita ditakdirkan di bulan yang suci ini, berada di bulan, karena bulan suci saat ini, tahun ini pasti tidak seperti tahun-tahun yang kemarin. Berapa banyak saudara-saudara kita yang tahun ini, tahun kemarin bersama kita, mungkin bersama berjamaah dengan kita, sholat, taraweh dan lain sebagainya bersama kita, tetapi tahun ini sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini nikmat panjang umur dan sampai berada kita di puasa ini, itu sebuah kenikmatan yang luar biasa. Apalagi kita melakukan aktivitas di bulan puasa ini dengan kebaikan-kebaikan, tanpa mengurangi kebaikan-kebaikan yang ada di luar puasa. Artinya kayak seperti sholat taraweh. Sholat taraweh itu kan nggak ada sholat
sunnah tarawih selain Ramadan. Nah, ini karena tidak ada selain Ramadan, kita usahakan untuk melaksanakan sholat tarawih. Berapapun rokaatnya, paling tidak kita berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan sholat tarawih, karena pahalanya besar. Kata Rasulullah SAW, man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Dalam sebuah hadis sahih, barang siapa yang melakukan sholat malam, yaitu sholat tarawih, imanan karena iman kepada Allah, wahtisaban mengharap pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, orang tersebut akan diampuni dosanya yang telah lalu. Yang telah lalu diampuni dosanya. Makanya kita melakukan aktivitas-aktivitas di bulan Ramadan ini dalam rangka menghilangkan dosa-dosa kita semuanya. Karena manusia itu tidak luput dari dosa, pastilah. Berbeda dengan nabi, para nabi maksum. Maksum artinya terhindar dari dosa, dijaga dari dosa. Tapi kalau kita, dipastikan kita itu pasti melakukan dosa, terutama dosa-dosa yang kaitannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka untuk menghilangkan dosa-dosa tersebut itu dengan cara aktivitas yang baik seperti sholat taraweh. Nah, sholat taraweh yang kita lakukan itu bisa melebur dosa. Bahkan kalau nggak salah nanti malam itu malam yang ke-7 ya, sholat taraweh. Dijelaskan dalam sebuah hadis Fadhailul A'mal itu bahwasanya ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam an fadhailit tarawih, tentang fadilahnya sholat tarawih. Fadilahnya sholat tarawih malam yang ke-7 nanti malam. Kalau yang ke-6 tadi malam yang ke-6. Malam yang ke-7 itu fadilahnya di situ disebutkan bahwasanya ka'annama adraka Musa alaihissalam wa nasruhu ala Fir'aun wa Haman. Jadi orang yang melaksanakan sholat tarawih nanti malam yang ke-7 itu pahalanya sama halnya bisa mendapati Nabi Musa. Nabi Musa itu mendapati kemenangan dari Fir'aun dan Haman. Jadi sholat tarawih yang ke-7 nanti malam kita laksanakan itu termasuk pahalanya itu sama halnya adraka Musa, kita mendapatkan derajatnya Nabi Musa, wa nasruhu dan kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun dan tentara-tentaranya juga Haman. Haman, pernah dengar Haman? Haman ini termasuk menteri dari Fir'aun. Di dalam Al-Quran itu disebutkan Haman ada 6 atau 5 Haman disebutkan di dalam ayat Al-Quran. Haman. Jadi Haman ini termasuk salah satu pembesar kaumnya Fir'aun, menterinya Fir'aun, menteri kepercayaannya Fir'aun, pembisiknya Fir'aun. Bahkan Haman ini diceritakan dalam sebuah ayat Al-Quran yang membuat menara tinggi sekali. Jadi istananya Fir'aun itu dibuatkan sama Haman, ada menaranya tinggi sekali sampai menjulang ke langit. Tujuannya Fir'aun, Haman itu membuatkan Fir'aun menara tinggi itu tujuannya agar nanti bisa membunuh Tuhannya Nabi Musa. Jadi alasannya Haman itu ngomong membisikkan ke Fir'aun, kamu saya buatkan istana ataupun menara yang tinggi menjulang ke langit untuk membunuh Tuhannya Nabi Musa. Bahkan suatu ketika Fir'aun itu bawa panah yang panahnya sudah berlumuran darah. Bilang sama Nabi Musa, Nabi Musa, Tuhan kamu sudah saya bunuh. Ini tandanya, ini alamannya, tandanya panah ini saya naik ke menara saya dan saya membunuh Tuhan kamu. Tuhan kamu sudah terbunuh. Jadi kalau kamu
Apa itu menyembah? Ya jangan menyembah Tuhan kamu, sembahlah aku, kata Fir'aun, karena Tuhan kamu sudah saya bunuh. Ini tandanya busur panahnya itu ada darahnya, ini ada darahnya loh, lihat buktinya. Busur panah ini yang saya arahkan ke langit itu jatuh dan ada darahnya, padahal darahnya itu sebelumnya sudah dilumeri, diisi oleh Haman dan apa itu tentara-tentaranya Nabi Musa. Jadi membujui Nabi Musa, memberikan kebohongan Nabi Musa, memberikan berita hoak kalau sekarang. Nah ini jadi termasuk pahalanya yang jelas. Orang sholat taraweh itu dapat melebur dosa. Di antaranya fadilah taraweh yang nanti malam kita lakukan itu sama halnya kita mendapatkan Nabi Mu'adraka Musa wa nasrahu min Fir'aun wa Haman. Kita mendapatkan pahalanya sebagaimana Nabi Musa menang, mendapatkan derajat Nabi Musa dengan kemenangan Nabi Musa dari Fir'aun dan tentara-tentaranya, juga dari Haman. Maka pembisik, jadi pembisik Fir'aun itu jenenge Haman. Makanya kula panjenengan saya, kita jangan sampai tertipu dengan kalimat-kalimat Arab. Mentang-mentang kalimat ini ada di dalam Al-Quran, terus nek kita punya anak dikasih nama Haman. Hati-hati, nggak semua Arab yang ada di Al-Quran itu menunjukkan bagus. Termasuk Haman ini adalah pembisiknya pembisiknya Fir'aun untuk mengkelabui Nabi Musa. Sing yang bisiki Fir'aun agar menjadi Tuhan, ya termasuk Haman ini, pembesarnya Fir'aun. Mudah-mudahan barokahnya kita ngaji semacam ini benar-benar bisa memberikan efek kepada perilaku kita, baik ucapan kita, perbuatan kita, ataupun hati kita. Paling tidak saat ini kita harus menanamkan niat yang baik semuanya. Hilangkan niat-niat jelek, niat yang baik. Masalah nanti dikerjakan nanti tidak, itu urusan nanti. Yang penting usahakan mulai saat ini kita niat yang baik, punya jadwal yang baik. Oh, jam ini saya pergi pengajian, oh jam ini saya ngaji, oh jam ini. Masalah nanti terlaksana atau tidak, wallahu alam. Yang penting sudah ada schedule niat yang baik agar benar-benar Allah memberikan pahala kita yang sebesar-besarnya. Manakala seseorang itu mendapatkan pahala besar di bulan Ramadan, dipastikan orang itu adalah karakter orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Karena tujuan Ramadan, tujuan puasa tidak lain adalah la'allakum tattaqun, bertakwa kepada Allah, sehingga kita dimanapun keberadaan kita, mudah-mudahan barokahnya kita ngaji, pengajian saat ini benar-benar memberikan efek, memberikan athar, memberikan bekas kepada pribadi kita masing-masing, juga keluarga kita semuanya. Amin Allahumma amin. Wallahu a'lam bissawab. Al-Fatihah. Alhamdulillah alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal